bagi orang-orang yang beriman itu ada satu kekhususan tentang rezeki, yakni berkah. Berkah itu sesuatu yang Allah khusus berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi berkah itu bukan untuk semua makhluk, bukan, tapi untuk orang-orang yang beriman. Kalau rezeki, ya, rezeki itu untuk semua orang, bisa. Nikmat juga iya, bisa Allah berikan, Allah curahkan kepada semua manusia, bahkan bukan hanya manusia, binatang pun Allah kasih rezeki kepada dia. Tetapi kalau keberkahan, para hamba sekalian, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang muslim saja belum tentu dikasih keberkahan. Karena ternyata berkah itu tak mesti berhubungan dengan banyaknya harta. Walaupun tentu saja kita berharap banyak harta dan dapat keberkahan. Betul ya? Itu ya Bu ya? Hewan ya? Harta banyak, makan nyaman, badan sehat, dan semua yang dapat berkah. Maunya gitu-gitu. Tetapi kalau satu ketika ada orang yang lebih banyak hartanya dari kita, bahkan ada orang yang lebih sehat dari kita, lebih gancang kerja dari kita, tetapi ternyata hidupnya tak berkah. Bisa nggak? Bisa nggak, Pak Iwan? Orang sehat, gancang kerja, badannya sehat, makan nyaman, tapi ternyata dia tak berkah hidupnya. Bisa nggak begitu? Bisa. Contohnya, nah gimana? Orangnya sehat, bahkan hartanya lebih banyak dari kita. Kita nanam padi, ada juga kena makan tikus. Tapi dia ngapet yang lebih banyak dapat dari kita. Ada nggak macamnya, Ibu? Ada. Tapi dia tandaan sholat, umpamanya, gitu kan? Jadi ada nggak orang macamnya? Jelas ada. Jadi ada orang yang Allah kasih kelebihan harta, Allah sehatkan dia, bahkan ada yang Allah panjangkan umurnya. Tetapi ternyata hidupnya tidak berkah. Contohnya tadi itu, orang yang memiliki kelebihan harta tetapi tidak dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah kebaikan yang melahirkan kebaikan. Jadi kebaikan yang terus menjadi kebaikan, itulah yang dimaksud dengan berkah. Makanya Masya Allah, dalam Islam itu sebenarnya yang kita cari itu bukan semata-mata banyaknya harta, bukan. Memang betul kita nyari harta, betul. Tapi bukan semata-mata yang kita cari. Allah memberikan kekhususan kepada kita, yakni keberkahan. Kebaikan yang melahirkan kebaikan. Jadi kebaikan yang kita dapatkan di muka bumi ini, kebaikan itu nanti akan sampai ke alam kubur. Sampai kemana lagi? Sampai ke padang mahsyar. Sampai kemana lagi? Sampai ke yaumul hisab. Bahkan nanti sampai ketika Allah jadikan asbab kebaikan di muka bumi ini menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan ridho Allah dan jannatun na'im. Itu berkah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan induknya kebaikan, ia di kebaikan yang paling bagus. Apalah induknya kebaikan tuh? Kebaikan kan banyak nih. Dapat duit, baik nggak? Baik. Dapat rezeki, siapa yang nggak bilang baik? Baik itu. Kemudian badan sehat, bagus nggak? Kebaikan nggak? Kebaikan. Tetapi apa yang dimaksud dengan puncak dari kebaikan tadi ya? Ketika kita diberikan kesempatan, kesadaran adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu puncaknya kebaikan. Ini puncaknya. Karena puncaknya jelas mengalahkan semua kebaikan yang lain. Nah, macam itu kita berdiri. Dia umurnya muda dari aku. Tapi ngapalah tang rajin ke dia sholat daripada saya. Nah, boleh ya, boleh. Dia hartanya banyak ke aku. Tapi ngapalah pas infak tang banyak ke dari aku. Iya kita boleh diri. Dia sebenarnya sibuk, kuat disibukkan dari aku ya. Tapi tang muntalim tangan semua ada absen. Aku izin tulen. Sakit dikit izin. Hujan sedikit izin. Jadi tapi ada ikhwan kita yang pamannya, ikhwan kita tang rajin lalu taklim, berangkat ke taklim. Padahal dia lebih sering, dia sering sakit, dia suka nak rokok,
Tahu nggak rokok Pak deh? Yang lain nggak mungkin saya tanyakan, tetap tahu semuanya. Ada yang susah nak berjalan tapi tetap laksanakan perintah Allah Ta'ala. Puncak kebaikan ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dalam segala bentuk dan model ibadahnya. Model maksudnya kan macam-macam ibadah nih, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah yang sudah baku, yang sudah jelas, sudah tetap seperti sholat, bukan zakat, puasa. Ada juga ibadah yang bersifat kemanusiaan atau ibadah yang bersifat sosial dan seterusnya. Kan ada itu membantu orang dan seterusnya, itu bagian dari ibadah-ibadah sosial gitu. Nah begitu. Yang kita hitung, jadi kalau kita bicara berkah, yang kita hitung apa nih kira-kira? Banyaknya duit ke, banyaknya umur ke, atau manfaat yang didapatkan dari harta itu? Manfaat. Manfaatnya itu apa? Untuk kebaikan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah. Salah satu bentuk keberkahan hidup kita ini adalah menghadiri, mengamalkan ta'allum. Jelas. Salah satu nih. Jadi salah satu keberkahan kita pada hari ini, dari pagi sampai ke siang sampai ke malam, salah satu diantaranya adalah menunaikan ibadah ta'allum. Berkah itu. Itu yang disebut berkah. Kenapa berkah? Kenapa ta'allum itu berkah? Karena inilah, kalau kita ikhlas ya, yang akan nyampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nyampai yang begini-begini. Yang kita sholat, itu nyampai. Dari sekian banyak yang kita lakukan satu harian ya, yang nyampe itu yang kita sholat. Dari sekian banyak harta yang kita kumpulkan itu, yang nyampe itu yang kita infakkan. Dari sekian banyak ucapan yang kita ucapkan itu, yang terbaik yang Allah catat itu adalah yang zikir, yang perkataan baik, qaulan sadida, kalimat thayyibah. Itu yang nyampe yang Allah catat. Itu nanti yang menjadi penyelamat kita. Ketika nanti kita dihadapkan dengan satu masa, satu ketika, yang tak ada satupun bisa menyelamatkan kita dari timbangan atau hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali amal dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun ngasih rahmat nggak langsung seketika, tentu ada sebabnya. Itulah dimaksud dengan wasilah. Wasilah itu artinya jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, diantaranya adalah amal-amal kita.